Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini bertepatan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Sebelumnya kita ucapkan terlebih dahulu Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Masih ya kita dalam suasana pandemi sambil merayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-76, sekaligus juga kita masih dalam masa pandemi dan saat ini di DKI Jakarta dan beberapa kota lainnya masih dengan PPKM level 4. Nah, untuk itu upaya-upaya kita bersama dalam rangka mengatasi dan segera bisa keluar dari pandemi ini harus terus-menerus kita gencarkan, tidak boleh kendor. Untuk itu beberapa saat yang lalu tentu saja kita bersama-sama telah mendengarkan beberapa pengarahan ya dari pimpinan kita, dari Pak Gubernur utamanya yang juga didengarkan oleh narasumber kita yang saat ini hadir, yakni Ibu Dwi Agustini ya dari Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Ini Ibu Ketua Dasawisma Ayam Hutan. Nah, ini namanya lumayan unik ya. Dan Ibu Dwi ini juga ditemani oleh Bapak Iip Saripudin, penyuluh keluarga berencana Kelurahan Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa menjadi ujung tombak bagi upaya-upaya bersama kita dengan seluruh jajaran untuk senantiasa menegakkan 5M yang sekarang jadi 6M. Dan juga vaksinasi. Nah, tentu kita ingin berkenalan lebih jauh dengan dua orang narasumber kita ini, Ibu Dwi dan juga Pak Iip. Kita dengarkan terlebih dahulu atau kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Nah, Bapak Ibu, sahabat keluarga dimanapun berada, setelah kita mengetahui beberapa hal yang sangat menarik dari baik Ibu Dwi dan juga Pak Iip dari VT-nya tadi, sekarang kita bincang-bincang ya. Kita mulai lady first ya Pak Iip, kita mulai dari Bu Dwi ya. Bu Dwi, halo sekali lagi, apa kabar? Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya Bu Tuti ya. Aduh, sebenarnya suatu kehormatan banget nih buat saya nih bisa bertatap langsung nih dengan Bu Tuti ya, karena selama ini kan kita via Zoom rame-rame ya. Nah ini Zoom-nya spesial kayaknya VIP gitu dengan Bu Tuti. Senang banget saya hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya juga terima kasih nih Bu. Jadi setelah kita bersama-sama mendapatkan arahan dari Pak Gubernur untuk bersama-sama termasuk dengan seluruh jajaran Dasawisma ini untuk menggerakkan kembali 6M, utamanya untuk menggerakkan vaksinasi bagi seluruh penduduk yang berusia 12 tahun ke atas. Untuk apa? Untuk supaya kita segera dapat mengatasi pandemi ini. Nah, kiranya waktu itu tentu saja Bu Dwi juga ikut dalam pengarahan dan juga
langsung bergerak tentunya ya. Ini seperti apa Bu? Setelah Iya. mendapatkan pengarahan itu, hal-hal apa saja yang Ibu Dwi lakukan? Iya, untuk mengajak masyarakat, untuk vaksin ya Bu ya, gitu. Jadi Untuk kita tuh vaksin. untuk vaksin itu, jadi kita sosialisasi dulu nih Bu sebelumnya ya kan, kita datang ke warga-warga, terutama warga binaan saya ya Bu ya, di tempat wilayah gitu. Nah kita sosialisasi ke mereka, kita datang door to door gitu kan, menginfokan pentingnya vaksin itu untuk mereka gitu. Jadi kita juga memberikan pandangan nih, bedanya orang yang sudah divaksin dengan belum itu seperti ini loh gitu. Jadi kan Seperti apa itu Bu, yang ya, Ibu kalau yang beritahukan? sudah vaksin, kalau orang yang sudah vaksin, otomatis kan di dalam tubuhnya itu sudah kebal ya Bu ya. Jadi Sudah ada kalau kekebalannya. iya, sudah ada kekebalannya gitu di dalam tubuhnya dia. Jadi pada saat si COVID ini datang gitu ya Kang. Jadi saya mengasih pandangannya seperti itu ya ke mereka ya. Bu, bedanya orang yang sudah vaksin dengan belum itu ada bedanya. Kalau yang orang sudah vaksin itu pada saat si COVID nih datang nih gitu ya ke kita, itu di dalam tubuh kita itu sudah mengenali si virus itu gitu, udah kenal tuh sama si COVID. Itu si COVID gitu ya. Yuk yuk, jadi tentara di dalam tubuhnya itu berusaha untuk melawan jangan sampai si COVID itu masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi sehingga kan orang yang sudah divaksin ini dia masih bisa bertahan, masih bisa sehat gitu. Nah, sedangkan kalau orang yang belum vaksin, jadi kan di dalam tubuhnya belum ada antibodi tuh, ya kan? Jadi dia tidak tahu nih kalau misalnya itu apa sih gitu kan, itu tamu tak diundang itu apa gitu. Akhirnya kan karena mereka tidak tahu, tidak punya tameng lah di pertahanan tubuhnya gitu ya. Jadi si virus ini masuk ke dalam tubuh menginap berhari-hari lemah lah dia gitu. Jadi ya seperti itu sih kurang lebihnya saya kasih pandangan kepada masyarakat untuk gampangnya gitu, gampang dicernanya seperti itu perbedaannya antara yang sudah vaksin dan belum begitu Bu. Luar biasa ya. Suka dukanya tentu banyak ya Bu ya Banyak dalam, banyak. dalam meyakinkan. Mm-mm. Ibu fasih sekali ya sepertinya meyakinkan, tentang perbedaan antara yang sudah divaksin dan belum. Jadi Mm-mm. kalau sudah divaksin tentu bala tentaranya paling tidak sudah siap siaga tadi ya, itu perumpamaan Betul. yang cukup menarik Iya, dan mudah betul. dicerna. Tapi tentu dalam kita bersosialisasi atau kita dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, sifat dan sikap masyarakat juga macam-macam ya Bu ya pastinya ya Bu Dwi ya? Betul betul, Ada yang macam-macam. termakan hoax, Iya, ada yang sudah, iya, enggak, apa ya, enggak, takut gitu ya. betul Umumnya betul Bu, banget. umumnya kalau mereka diajak vaksin itu, kalau yang mau mengerti langsung mau, ataupun mungkin ada penjelasan lebih detail baru mau. Tapi kalau yang ada juga yang menolak nggak Bu? Dan Banyak umumnya kalau yang menolak nih karena apa ya? banyak banyak hal ya. Yang satu sih menolak karena pastinya karena komorbid ya Bu ya. Kalau komorbid jadi kan mereka nggak bisa Bu gitu kan, saya nggak bisa vaksin kata dokter nggak boleh gitu kan. Jadi mereka ada surat rekomendasi dari dokter bahwa si warga ini tidak boleh vaksin karena ada komorbid tadi gitu kan, ada surat keterangan dokternya juga. Nah kemudian ada juga yang hamil. Kalau dulu kan belum boleh untuk ibu hamil ya Bu ya, baru-baru ini aja sudah boleh untuk ibu hamil. Nah, kendalanya tuh kalau ibu hamil tuh si suami ini jangan deh gitu, takut nanti kenapa-napa dengan janinnya gitu. Nah, itu ya kendalanya. Tapi sekarang ini kan ibu hamil kan periksanya ke bidan dan bidan kan menyarankan untuk suntik vaksin sebelum 8 bulan gitu. Nah, akhirnya si suami dikasih pengarahan baik loh vaksin ini untuk ibu hamil begini begini begini, akhirnya si suami juga mau, yaitu suka dukanya ya. Kemudian ada juga yang fanatik ada Bu, gitu yang fanatik benar-benar memang mereka nggak mau karena keyakinan mereka ya lillahi ta'ala deh gitu ya kan, kalau misalnya mau mati mati gitu kan karena COVID gitu kan, karena apa gitu. Jadi enggak deh saya nggak mau vaksin, ada juga yang kekeh seperti itu pahitnya kita di lapangan gitu ya. Itu gimana? Kita sih sebagai dawis tidak pantang menyerah ya Bu ya gitu. Jadi kita terus dekati lagi, kita kasih pengertian lagi, vaksin ini penting gitu ya kan. Memang sih apa namanya, keyakinan kita tidak bisa dengan mudah merubah keyakinan mereka ya kan, apalagi berita-berita di luar yang bilang karena vaksin bisa begini, bisa meninggal, bisa begini gitu ya. Kita yakinkan ke mereka kalau misalnya berita-berita hoax yang di luar sana itu vaksin itu bukan satu-satunya penyebab kematian. Mungkin bisa jadi pada saat vaksin si warga ini sudah mempunyai komorbid ya kan. Jadi makanya kita
menyarankan untuk kepada mereka itu sebelum vaksin kalau bisa kondisi badan ini fit gitu. Jangan sampai kita badan lemah kita vaksin gitu ya kan. Saya sih tidak menyarankan seperti itu gitu. Apalagi walaupun misalnya batuk pilek juga ya kalau bisa nanti deh gitu kan. Tunggu sembuh dulu baru vaksin gitu. Nah, jadi intinya sih kita sebagai Dawis harus terus menginfokan, membujuk masyarakat untuk mau vaksin karena vaksin ini sehat. Insya Allah dengan vaksin ini juga kan kita bisa mengurangi pandemi ya Bu ya. Mudah-mudahan aja pandemi ini cepat berakhir. Kalau misalnya semua warganya sudah vaksin, kan kita jadi sehat gitu. Jadi ya itu PR kita Bu di lapangan. Jadi masih meyakinkan warga. Tapi alhamdulillah Bu di tempat wilayah saya sudah banyak yang vaksin. Sudah banyak ya. Ya. Tadi ada intinya ini yang bagus sekali bahwa sebelum vaksin pastikan kondisi tubuh kita memang siap untuk divaksin. Memang ada kondisi yang disyaratkan untuk seseorang bisa divaksin. Nah ini bagi sahabat keluarga yang mungkin belum tahu singkatan, DAWIS itu singkatan dari Dasawisma. Jadi kita biasa menyingkat Dasawisma ini DAWIS ya Bu Dwi ya. Iya. Dan Bu Dwi ini dengan seluruh jajaran teman-teman Dasawisma di DKI Jakarta terus-menerus berjuang dengan berbagai cara. Jadi melawan hoax ya, yang tadi itu sudah dilakukan oleh Ibu Dwi ini luar biasa juga. Ada beberapa hal tadi yang coba saya garis bawahi yang bagus sekali. Kondisi fit ya, walaupun komorbid kalau kondisinya itu dicek dulu kepada dokter dan dokternya menyarankan katakan untuk darah tinggi maksimal sampai 180 tensinya ini kan maksimalnya Masih dan boleh, sebagainya iya. masih boleh tapi itu harus dengan dicek terlebih dahulu oleh tenaga medis. Kalau tenaga medisnya menyarankan tidak ya tentu tidak, tapi kalau tenaga medisnya setelah cek disarankan oleh tenaga medis boleh maka itu boleh. Kan tetangga, famili, kawan juga banyak juga yang memiliki komorbid katakan misalnya darah tinggi tapi dengan tekanan darah tertentu kan dicek dulu juga. Iya, betul. Kan sebelum vaksin dilakukan screening dulu. Iya. Screening dulu ya Bu ya. Iya, screening dulu. Ya itu juga sih kita juga meyakinkan masyarakat ya. Tenang aja, kita datang itu nggak langsung disuntik loh, gitu kan kita melalui screening dulu. Jadi kita juga ditensi dulu, ya kan dicek dulu darah kita kalau misalnya ada gula atau diabetes dites dulu gulanya. Jadi dokter pun nggak sembarangan menyuntik warga yang datang terus langsung disuntik vaksin tidak gitu. Jadi saya kan yakinkan mereka begini loh prosesnya nanti gitu ya kan. Jadi dari pendaftaran ke screening gitu dites. Kalau misalnya nanti kondisi kesehatan kita baik, baru lulus untuk vaksin. Tapi kalau misalnya sekiranya tidak menurut dokter gitu, pasti kita disuruh pulang. Jadi jangan takut gitu. Jadi emang agak susah kadang kita mengarahkan masyarakat, udah yuk datang dulu deh, nanti dites kok sama dokternya gitu ya kan. Jadi ya alhamdulillah sih sejauh ini setelah dikasih pemahaman seperti itu, mereka mau coba, iya deh di sana ada dokternya ini gitu ya kan, jadi mereka datang dulu, nanti biar dokter yang memutuskan gitu mereka layak vaksin atau tidak, seperti itu Ibu. Nah ini satu penjelasan yang juga sangat berguna dan saya kira untuk tidak ragu-ragu lagi kepada seluruh masyarakat yang berusia 12 tahun ke atas, ada screening. Nah screening itu apa? Screening itu adalah satu proses pengecekan oleh tenaga medis, di screening, dicek, ditanyain seminggu terakhir ini mengalami apa, punya penyakit bawaan apa, ya begitu ya Bu ya kira-kira pertanyaannya ya. Iya, lalu kemudian dicek juga tekanan darahnya. Iya, setelah disuntik pun kan mereka tidak disuruh langsung pulang, mereka disuruh observasi dulu ya kan, ditunggu dulu sebentar setelah suntik ada reaksi nggak nih di warga yang disuntik ini ya kan. Kalau misalnya ada reaksi kan mungkin nanti dikasih surat rujukan atau apa gitu ya, dikasih obat lah intinya gitu. Kalau misalnya tidak ada reaksi apa-apa ya silahkan boleh pulang gitu. Jadi kan ya saya mencoba menginfokan ke masyarakat jangan takut deh vaksin gitu. Nah ini Ibu
Ketua Dasawisma Ayam Hutan, menarik Ya. loh Bu nama Dasawismanya ini. Ayam Sudah Hutan. melakukan ajakan kepada tetangga kiri kanan depan belakangnya dan sekitarnya untuk yuk jangan takut vaksin. Karena vaksin itu tadi itu ya, itu mengaktifkan bala tentara yang ada di dalam tubuh untuk membentuk sebuah kekebalan dan perlawanan Iya, betul. terhadap datangnya penyakit. Nah, penyakit COVID-19. Nah, lalu kemudian Bu Dwi juga tadi meyakinkannya dengan cara nanti kan di-screening dulu kalau sampai di sana. Iya, betul. Setelah disuntik pun masih ada masa menunggu sekitar 30 menit 30 menit. untuk dilihat reaksinya. Jadi kalau misalnya ada reaksi tentu tenaga kesehatan akan memberikan obat-obatan yang diperlukan dan jika diperlukan hal yang lebih jauh rujukan pun dimungkinkan. Tapi sejauh ini Bu Dwi mengantarkan ataupun ketika mengajak masyarakat reaksi yang Bu Dwi lihat atau ketahui atau dengar sendiri itu seperti apa? Sejauh apa? Iya, alhamdulillah sih Bu, kan waktu itu di wilayah kita di RW 03 Kalianyar juga mengadakan vaksinasi mandiri ya Bu ya. Jadi kan saya juga lihat tuh reaksi-reaksinya gitu kan, setelah suntik mereka kan disuruh tunggu dulu. Nah, alhamdulillah sih tidak ada keluhan dari mereka gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dari warga yang divaksin pun tidak ada keluhan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada waktu observasi setengah jam setelah vaksin, ada screening sebelum divaksin. Jadi Bapak Ibu, sahabat keluarga dimanapun berada, yuk vaksin yang umurnya sudah 12 tahun ke atas, jangan ragu-ragu lagi. Bahkan sekarang ini sudah ada juga untuk ibu hamil. Hamil, betul. Nah, tahan dulu di situ Bu Dwi, nanti saya akan bertanya lagi ke Bu Dwi. Kita dengar dulu teman kita satu lagi nih Bu Dwi ya, Pak Iip. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Iip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Iip ya? Sehat Ibu, saya sampai terharu ini. Walaupun saya di Dinas Sudin PPA, Dinas PPAPP, tapi baru kali ini ketemu dengan Ibu Kadis ini, walaupun mulai tatap layar itu Bu. Gitu ya Pak Iip ya. Kita kan ya ada di selama pandemi ini. Mungkin kalau nggak pandemi, Ibu sering ke Epetra ketemu ya Bu ya. Ini kita ketemu biasanya rame-rame. Rame-rame iya Bu. Ketemu tatap layar langsung dengan Pak Iip ya. Iya. Nah Pak Iip ini selaku penyuluh keluarga berencana. Iya betul. Tugasnya Ibu. Banyak banget banyak ya sehari-hari. Iya sehari-hari. Bagaimana menjaga supaya orang nggak putus ya Pak Iip ya. Silakan ceritakan Pak Iip tugas-tugasnya ini. Baik Ibu, kami sebagai penyuluh keluarga berencana sekaligus medis ya Bu ya. Medis penyuluh KB bidan ya. Kalau kami bukan bidan apa ya? Perawat Ibu. Iya, perawat ya. Kami karena perawat di Sudin PPAPP. Kami selama pandemi ini emang baru ditugaskan Bu sebagai vaksinator di bulan Juli, kalau nggak salah Juli, karena Pak Wali Kota minta kepada para penyuluh yang pendidikannya medis itu Bu, medis. Alhamdulillah waktu itu kan kita jum Bu, akhirnya dapat surat SK dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Bu. Mulai tanggal 16 kami melapor ke puskesmas kecamatan kami Bu yang ada di Kelurahan Mangga 2 Selatan, ke Kepala Puskes, ke Dr. Lucy. Alhamdulillah diterima. Kami besoknya langsung vaksinator Bu, karena kami di Mangga 2 Selatan pusatnya di GOR Bu, di GOR Kelurahan Mangga 2 Selatan, berdekatan dengan kelurahan, dengan puskes juga. Kami di situ memvaksinasi per hari bisa sampai 300, 400, bisa sampai 500 Bu. Itu untuk pasien yang pertama, yang kedua itu yang pertama, yang kedua Bu. Alhamdulillah mulai untuk pasien untuk masyarakat yang divaksin itu antusias Bu. Tapi yang kebanyakan
masih yang kedua, Bu. Vaksin yang kedua. Kalau untuk yang pertama, saya bisa 100 sampai 150 dalam sehari itu, Bu. Itu untuk khusus di GOR itu. Jadi selama saya sebulan itu saya masih di GOR itu, Bu. Itu Pak Iip aja yang nyuntik segitu, belum Enggak, yang Bu. lain. Jadi untuk 500-300 itu kita dari Puskes, jadi dibagi 3 meja, Bu. Ada vaksinator, iya. ada 3 meja gitu. Iya, iya. Ada Jadi 3 Pak Iip meja. salah satu di antara Ya, 3. ya, Ya, Bu. alhamdulillah senang ya kita bisa Senang, Bu, bantu. sama sekali senang. Jadi kita membantu lillahi ta'ala untuk masyarakat kita, Ibu ya. Demi Ya, vaksinasi, lancarnya vaksinasi kita gitu. alhamdulillah. Ya, terima kasih ini untuk Dharma Baktinya Pak Iip telah juga ikut mensukseskan dan melancarkan dan mempercepat penyelenggaraan vaksinasi di DKI Jakarta. Nah, alhamdulillah. Jadi sehari-hari memang Pak Iip ini bekerjanya sangat erat dengan Puskesmas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada pasangan usia yang masih usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Nah, di saat sekarang dibutuhkan untuk percepatan vaksinasi dengan sigap juga teman-teman penyuluh KB ini dengan tulus dan juga dengan keikhlasan dan juga senang ya gitu bisa membantu. Nah, Pak Iip, tentu ya kita ini bersama-sama semua kroyokin ini. 6M kita keroyok ya, 6M itu sekedar mengingatkan kembali pakai masker, lalu kemudian mencuci tangan dengan sabun yang mengalir, menjaga jarak, kemudian mencegah kerumunan, menjaga jangan ke kerumunan, lalu kemudian membatasi mobilitas, dan 1M lagi ini menghindari makan bersama. Jadi ada 6M. Di samping 6M ini juga vaksinasi. Kita sudah kroyokin ini. Nah, tugas-tugas kita selain itu, ya, selain kita sekarang memang betul-betul sedang ingin segera keluar dari pandemi ini, tentu kita juga terus harus secara konsisten memberikan pelayanan kepada pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana agar tidak putus sambung ya. Nah, ini gimana nih Pak Iip di tengah-tengah pandemi ini? Strateginya seperti apa? Lalu kemudian upaya-upaya ikhtiarnya seperti apa? Kesulitannya seperti apa? Untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pasangan usia subur agar tidak putus sambung. Untuk mengantisipasi kehamilan di masa pandemi ini, kami bekerja sama dengan Puskes, Bidan Puskes, dan penyuluhan dengan Sub PPKBD, yaitu antisipasi selama pandemi ini kita menyalurkan alat kontrasepsi non-NKJP seperti pil dan kondom. Kalau untuk MKJP-nya, misalkan ada aseptor yang mau memakai alat jangka panjang seperti IUD dan implan. Nah, kami sebagai petugas lapangan bersama-sama dengan Sub PPKBD mengajak kalau sekiranya ibu-ibu aseptor mau memakai IUD dan implan, saya sarankan ke Puskes. Tapi ya itu Bu kendalanya. Jadi mereka itu kalau disuruh ke Puskes tidak mau. Alasannya karena takutnya di swab. Kenapa? Karena takut di swab. Karena kalau hasilnya di swab, hasilnya negatif ya, positif. Itu yang jadi kendala kami sebagai petugas lapangan KB di lapangan. Jadi daripada enggak sama sekali, mending diberikan yang non jangka panjang. Ya. Itu pil sama kondom. Cara membagikannya gimana Pak Iip? Apa door-to-door? Kami cara membagikannya, kami sebagai petugas penyuluh KB lapangan Bu, bekerja sama dengan Bidan Puskes, ngambil dari Puskes kan Bu, dari Puskes kecamatan. Jadi kami dibaginya melalui Sub PPKBD Bu. Sub PPKB kami telepon Sub PPKBD-nya, Bu, ini ada pil nih untuk pasangan usia subur, tolong yang mau pakai pil tolong dibagikan. Itu Bu.
Iya, jadi kiat-kiatnya. distribusinya kita jemput bola, prinsip dasar Iya, ini ya. jemput bola. Jadi Nah, kalau enggak kami langsung ke rumahnya PPKBD, Bu. ya, Tuh. Jadi kami jemput bola gitu. jemput bola ya Ya, ke rumahnya Sub PPKBD atau pernah juga nggak bersama-sama dengan Sub PPKBD-nya memberikan langsung kepada. iya Bu, pernah langsung kita kan kita udah punya itu Bu, punya ada semacam buku bantu Bu. Jadi mana yang suntik, mana yang pil, mana yang kondom. Karena PPKBD itu udah tahu Bu. Jadinya, oh si ini yang perlu pil, oh si ini. Jadi kami di sana nggak, Bu, pakai pil, Bu. Ini kamu ibu pakai bapak pakai kondom enggak? Jadi kami udah punya data, Bu. Ada data gitu. Datanya dari Sub PPKBD. Oh, si ibu ini di rumah nomor ini pakainya pil. Jadi kita bersama-sama bersama Sub PPKBD ngasih pil gitu, Bu. Itu, Bu, Ya, kiat-kiat baik. kami, Bu. Terima kasih. Prinsip dasarnya, walaupun di tengah pandemi, tapi pelayanan Tetap keluarga jalan. berencana tetap Ya. berjalan terus. Itu ada motonya itu. Apa gimana? COVID harus putus, COVID harus tapi putus, KB tetap KB jalan. terus. Terus jalan terus. Iya, gitu ya. COVID-nya harus putus, KB-nya harus jalan KB-nya harus terus. jalan terus. Tapi tetap jalan ya. KB tetap jalan ya. Ya, makasih Pak Iip tadi sudah berbagi tipsnya. Alhamdulillah sudah bisa juga memberikan kontribusi dalam vaksinasi, tapi juga tetap terus memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu, sahabat keluarga, pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan keluarga berencana. Nah, kita sudah bincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah malang melintang di lapangan dalam mengajak kebaikan-kebaikan, yakni dari Dasawisma dan penyuluh keluarga berencana. Terakhir ini sebagai penutup ya, saya kembali ke Bu Dwi ya. Ya, Bu siap, Dwi. Bu. Iya. Baik. Bu Dwi, ini sahabat keluarga ini penasaran juga dengan kiprah Ya. Dasawisma, karena Dasawisma akhir-akhir ini luar biasa berdengung luar biasa dan juga mendapatkan peliputan. Kemarin ini sempat jadi headline-nya harian Tempo dan sebagainya yang dianggap bahwa Dasawisma ini efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk vaksin. Nah, kiranya Bu Dwi di segmen terakhir ini apa pesan-pesan yang Ibu ingin sampaikan kepada para sahabat keluarga khususnya yang telah berusia 12 tahun ke atas termasuk di dalamnya ibu-ibu yang sedang hamil. Silahkan Bu Dwi. Iya, untuk sahabat keluarga, untuk warga seluruh Indonesia umumnya ya, untuk warga yang belum vaksin, ayo vaksin. Jangan takut, ibu hamil pun ayo vaksin demi kesehatan ibu dan janin juga ya. Jangan takut, insya Allah ini ikhtiar kita untuk melawan virus corona. Ayo dukung pemerintah dalam usaha memerangi pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu, Indonesia kita sehat lagi, kemudian bangsa Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Salam Indonesia sehat. Jangan lupa 6M dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Siap. Keren banget semangat, ya kan? Ya, itu tadi Ibu Ketua Dasawisma. Iya, baik. Ayam hutan. Iya, ayam hutan. Terima kasih, luar biasa Terima kasih, ini. Bu. Sekarang saya ke Pak Iip. Pak Iip, ini kita segmen terakhir. Kiranya apa pesan-pesan Pak Iip ini baik untuk pencegahan dan juga pengakhiran pandemi COVID dan juga untuk penyelenggaraan keluarga berencana yang tetap harus jalan terus. Silahkan Pak Iip. Baik Bu, pesan kami di wilayah kami, di masyarakat, yang pertama marilah kita sukseskan vaksin ini supaya pandemi kita berlalu, gitu Bu. Supaya pandemi kita berlalu kepada masyarakat. Yang kedua, untuk masalah keluarga berencana, kami bersama Sub PPKBD dan masyarakat juga kepada PUS juga, ayo kita ber-KB, jangan sampai di masa pandemi ini,
banyak yang hamil gitu Bu. Banyak yang hamil karena kebanyakan di masa pandemi ini di rumah terus gitu Bu. Jadi di rumah terus, jangan sampai masalah KB ini terlupakan gitu. Itu pesan dari saya Bu. Baik, terima kasih. Jadi karena lebih sering berada di rumah, jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Kita sudah kita sedang berikhtiar untuk keluar dari pandemi. Lalu kemudian jika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, ini juga akan menambah kesibukan ya di dalam keluarga tersebut. Lebih baik merencanakan kehamilan ketika pandemi ini sudah berlalu, apalagi yang sudah memiliki anak yang 1 atau 2 gitu ya kali ya Pak. Ya. Pak Iip. Jadi kepada Bapak Ibu, para sahabat keluarga, terutama sahabat keluarga dimanapun berada, pasangan usia subur, mari rencanakan kehamilannya dengan lebih bijaksana. Di tengah pandemi ini sebaiknya perencanaan kehamilannya itu ditunda, ya, agar konsentrasi kita untuk keluar dari pandemi ini dapat kita maksimalkan mulai dari keluarga. Memaksimalkan, mengoptimalkan ikhtiar untuk keluar dari pandemi ini mestinya dimulai dari ikhtiar-ikhtiar di tingkat keluarga. Begitu kira-kira ini ya diskusi kita. Ini terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dwi dan Pak Iip atas berbagai kiprahnya di masyarakat, di mana Ibu Dwi ini sebagai Ketua Kelompok Dasawisma Ayam Hutan, Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, dan Ibu Dwi Agustini ya, dan Pak Iip ini penyuluh keluarga berencana dari medis sebagai perawat yang bertugas di Kelurahan Mangga 2 Selatan, Jakarta Pusat. Dan hari ini kita mengambil tema episode ini, sukseskan vaksinasi, wujud sinergi atasi pandemi. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada, tentu saja kita masih terus ingin berinteraksi dengan para sahabat keluarga, dengan berbagai narasumber inspiratif lainnya. Silahkan untuk subscribe, pencet lonceng merahnya agar tidak tertinggal, dan juga jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya agar berita-berita baik seperti yang dibagikan oleh Ibu Dwi dan Pak Iip ini bisa terus menginspirasi kepada lebih banyak lagi sahabat keluarga dimanapun berada. Dan seandainya dari sahabat keluarga ini ingin mengusulkan narasumber, silahkan untuk tinggalkan pesan pada akun YouTube saya, akun YouTube Tuti Kusumawati. Nah, akhirnya sahabat keluarga dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama terus menerapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun, dan air mengalir, lalu kemudian mencegah kerumunan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, membatasi mobilitas, dan juga menghindari makan bersama. Dan jangan lupa tentu saja vaksin. Iya. Yuk kita suntik vaksin. Umur 12 tahun ke atas termasuk ibu hamil. Jangan ragu-ragu lagi vaksin, karena vaksin ini akan memberikan kekuatan dalam tubuh, akan membangkitkan atau akan mengajak tentara-tentara yang ada di dalam tubuhnya untuk siaga, ya kan? Ya, siaga apabila diperlukan, katanya Bu Dwi gitu ya Bu Dwi. Iya, betul. Dan juga pesan dari Pak Iip tadi. Nah, di samping kita sekarang ini terus memerangi COVID harus putus, tapi keluarga berencana harus tetap jalan terus. Iya, pakailah. Jangan ragu-ragu untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk menggunakan
metode kontrasepsi jangka panjang, dan juga apabila belum menggunakan kontrasepsi jangka panjang bisa dilayani langsung oleh penyuluh KB bersama dengan kader-kader PPKB dan juga sub PPKB, PPKBD dan sub PPKBD. Demikian sahabat keluarga dimanapun berada, akhirnya kami bertiga, saya Tuti Kusumawati dan narasumber spesial kita kali ini Ibu Dwi Agustini dan Bapak Iib Saripudin undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.